Bagaimana jika seorang jenderal TNI yang sedang mengendarai motor Harley Davidson malah diberhentikan oleh oknum polisi? Oknum polisi itu menodongkan senapan ke arah wajah sang jenderal. Dengan murka, sang jenderal menghajarnya hingga tak berdaya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langit sore tampak bergelayut kelabu, awan tebal menutupi sinar matahari yang tersisa di ufuk barat. Suara berat mesin Harley Davidson hitam meraung, memecah keheningan jalan lintas kota yang mulai lengang. Di atas motor gagah itu, Jenderal Wijaya, sosok dengan sorot mata tajam dan wajah keras berpengalaman, melaju perlahan namun penuh wibawa. Seragam lorengnya rapi, tampak kontras dengan jaket kulit hitam yang menempel di tubuh kekarnya. Di sisi belakang motor, bendera kecil merah putih berkibar, menandakan identitas yang tak perlu dijelaskan. Angin sore menerpa wajahnya, membawa aroma aspal panas dan debu jalanan, tapi tak satu pun dari itu mengusik ketenangannya. Tatapan matanya lurus ke depan, seperti menembus segala yang ada di jalur pandangnya. Ia bukan sekadar pengendara biasa. Langkahnya di setiap tempat membawa wibawa seorang prajurit yang pernah berdiri di garis depan peperangan. Dalam diamnya, ada kedisiplinan, ada ketegasan. Orang-orang yang sempat melirik ke arahnya spontan menyingkir, bukan karena mengenalnya, tapi karena auranya memaksa mereka menunduk tanpa alasan. Di atas motor itu, Wijaya tampak seperti bayangan kekuatan yang sedang beristirahat, tapi tetap siap meledak kapan saja. Ketika sampai di simpang utama, terlihat beberapa mobil polisi parkir berderet. Lampu rotator biru merah berputar pelan, menciptakan pantulan cahaya di permukaan Harley hitamnya. Beberapa polisi berdiri di tengah jalan, menghentikan kendaraan satu persatu. Razia tampak rutin, tapi suasananya sedikit tegang. Wijaya, dengan refleks disiplin khas militer, menurunkan kecepatan dan menepikan motornya sesuai aba-aba. Ia membuka kaca helmnya, memperlihatkan wajah yang dingin dan tegas. Namun di antara para petugas itu, seorang polisi muda tampak menatapnya dengan pandangan curiga, seolah ada sesuatu yang tidak ia sukai dari penampilan Wijaya. Tatapan itu bukan sekadar tugas profesional. Ada rasa menantang, rasa ingin menunjukkan kuasa. Wijaya menangkap tatapan itu, alisnya sedikit berkerut. Ia tahu betul seperti apa sikap seorang aparat yang baru ingin unjuk gigi. Dalam hatinya, ia hanya bergumam pelan. Anak ini belum tahu siapa yang sedang ia hadapi. Namun, seperti biasa, Wijaya memilih diam. Ia tetap pada posisinya. Tangannya bersandar di setang motor, matanya mengikuti gerak polisi muda itu yang kini berjalan mendekat dengan langkah penuh percaya diri. "Berhenti! Ke tepi!" Suara lantang itu memecah suasana. Nada tinggi penuh perintah, tapi lebih terdengar seperti upaya untuk menegaskan kekuasaan daripada menjalankan tugas. Wijaya menepikan motornya sepenuhnya, mematikan mesin dengan gerakan tenang. Deru motor berhenti, meninggalkan keheningan yang hanya diisi suara lalu lintas jauh di kejauhan. Ia turun dari motornya dengan postur tegap, berdiri lurus di sisi kendaraan. Dari cara ia berdiri saja, sudah jelas bahwa ia bukan orang sembarangan. Tapi polisi muda itu tidak melihatnya seperti itu. Matanya memindai dari atas ke bawah, memperhatikan sepatu bot, celana loreng, hingga emblem kecil di dada kiri seragam. Ia mengangkat dagu sedikit, mencoba menandingi wibawa yang jelas-jelas lebih tinggi darinya. Wijaya tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya membalas tatapan itu, tenang tapi penuh tekanan. Seolah tanpa suara, ia memberi pesan. "Aku bukan orang yang bisa kau perlakukan seenaknya." Namun bukannya terintimidasi, sang polisi justru menampakkan ekspresi mengejek, seolah menganggap pria berloreng itu hanya penyamar yang ingin terlihat berkuasa. Udara di antara mereka perlahan menegang, seperti dua petarung yang menimbang langkah pertama. "Seragam TNI ya, dari mana dapatnya?" Sindir si polisi sambil melipat tangan di dada. Nada suaranya penuh tantangan. Beberapa rekan di pos polisi menoleh, menyadari nada itu sudah melewati batas profesionalitas. Tapi tak satu pun berani menegur. Wijaya tetap diam, hanya menatapnya dengan ekspresi yang tak terbaca. Tatapan matanya tidak marah, namun dingin dan menghujam, seperti menembus langsung ke dalam hati lawannya.
Angin sore bertiup pelan, membuat bendera kecil di motor Wijaya berkibar pelan. Simbol kecil yang seolah menjadi saksi betapa lancangnya seorang anak muda bicara pada seorang perwira tinggi. Kau kira semua yang berseragam loreng itu TNI sungguhan? Lanjut polisi itu sambil melirik sinis. Suaranya kini penuh nada meremehkan. Seorang warga yang menonton dari jauh berbisik, merasa ada yang tak beres. Wijaya akhirnya berbicara pelan, tapi nada suaranya tegas dan menggetarkan. Jaga sikapmu, nak. Kalimat itu sederhana, tapi membuat udara di sekitar seketika membeku. Polisi itu justru tertawa kecil, mencoba menutupi rasa gugup yang tiba-tiba muncul, tapi matanya masih menyala menantang, belum sadar bahwa ia sedang bermain dengan bara. Aku Jenderal Wijaya, Kopassus, ucapnya akhirnya. Nada suaranya datar tapi berat, seperti sebuah peringatan yang disampaikan tanpa ancaman. Ia merogoh saku dada, mengeluarkan kartu identitas militer berlapis hologram, dan menyerahkannya dengan tenang. Namun bukannya menghormati atau memeriksa dengan benar, polisi itu malah menatap kartu itu sekilas lalu mendorongnya kembali ke dada Wijaya dengan kasar. Jenderal, jangan bercanda. Mana ada jenderal keluyuran naik motor sendirian di jalan umum, katanya dengan nada mengejek, diiringi tawa kecil yang terdengar seperti pancingan masalah. Seketika, sekeliling menjadi hening. Dua polisi lain di belakangnya tampak tegang. Mereka saling pandang, menyadari ada sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Wijaya menatap polisi itu dalam-dalam. Pupil matanya menyempit seperti elang yang mengukur jarak mangsa. Ada detik panjang di mana dunia terasa berhenti. Hanya ada dua orang, dua ego, dan dua seragam yang sama-sama mewakili kekuasaan. Tapi bedanya, satu berakar pada disiplin dan kehormatan, sementara satu lagi hanya bersandar pada kesombongan. Suara helaan napas Wijaya terdengar pelan, sebelum ia menurunkan tangannya perlahan. Ia masih menahan diri. Namun dari sorot matanya, jelas terlihat. Batas kesabarannya hampir habis. Ketegangan mulai terasa menggantung di udara. Dua polisi lain yang tadi hanya berdiri di dekat pos kini perlahan mendekat. Langkah mereka ragu-ragu. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Mereka tahu ada sesuatu yang salah dalam sikap rekan mereka. Tapi rasa segan dan takut menahan langkah mereka. Jenderal Wijaya berdiri tegap di tempat, tak sedikit pun bergeming. Napasnya ia atur pelan, menarik udara dalam-dalam sebelum mengembuskannya perlahan. Tatapannya tajam, tapi bukan karena marah. Lebih seperti prajurit yang sedang menilai situasi medan. Ia tahu, satu gerakan salah bisa memancing keributan tak perlu. Di balik ketenangan itu, disiplin bertahun-tahun di lapangan membentuknya menjadi sosok yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Tenang Wijaya, gumamnya dalam hati. Jangan rusak wibawa karena ulah orang tak paham hormat. Angin sore berhembus, membawa aroma debu dan bensin. Dua polisi yang mendekat itu akhirnya berhenti di jarak aman, hanya saling pandang, tak tahu harus menengahi atau tidak. Salah satu dari mereka berbisik lirih, "Udah, Raka, cukup deh." Tapi polisi muda bernama Raka itu justru menegakkan dada, merasa semakin berkuasa karena perhatian semua mata kini tertuju padanya. Sementara itu, Wijaya hanya memejamkan mata sejenak, menahan diri dengan tenang. Seperti singa tua yang memilih diam meski dikelilingi serigala muda. Namun bukannya berhenti, Raka malah semakin berani. Ia melangkah lebih dekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari dada Wijaya. "Kalau kau benar tentara," katanya dengan nada menantang, "mana buktinya selain baju ini?" Tangannya tiba-tiba terulur, menarik sedikit kerah seragam Wijaya. Gerakan itu cepat, spontan, tapi fatal. Dalam sepersekian detik, tangan Wijaya bergerak refleks, menepis keras sentuhan itu dengan dorongan yang cukup untuk membuat Raka kehilangan keseimbangan. Tubuhnya mundur setapak, hampir jatuh. Dua polisi lainnya terkejut. Tapi Wijaya tetap tidak beranjak. Wajahnya tetap datar, namun kini sorot matanya berubah. Bukan lagi sekadar peringatan, tapi tanda bahwa batas kesabarannya sudah sangat tipis. "Sentuh seragam ini sekali lagi, dan aku pastikan kau menyesalinya," ucapnya pelan namun dalam, dengan nada seperti petir yang siap menyambar.
Raka yang masih menahan sakit di pergelangan tangan mencoba menertawakan situasi itu, berusaha menutupi rasa kikuknya. Tapi getar di bibirnya tidak bisa disembunyikan. Udara di sekitar mereka kini benar-benar berat. Semua yang melihat bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika satu orang saja bergerak salah arah. Wijaya diam, tapi posisi kakinya sedikit berubah. Siap sigap seperti seorang prajurit di medan pertempuran yang tahu arah ancaman. Tatapan Wijaya kini benar-benar berubah tajam, seperti elang yang siap menerkam mangsa yang menantangnya. Cahaya senja yang memantul di matanya membuatnya terlihat dingin dan berbahaya. Ia menatap lurus ke arah Raka. Suaranya rendah tapi jelas terdengar di antara bising lalu lintas yang mulai padat. "Lepas tanganmu dari seragam ini," ucapnya dingin. Setiap kata mengandung wibawa seorang yang terbiasa memberi perintah di medan perang. Bukan di jalan raya. Raka menelan ludah, namun mencoba menyembunyikan ketegangan dengan tawa kecil. "Santai Pak Tentara, saya cuma nanya kok," ujarnya sambil menyeringai. Tapi suara tawanya terdengar palsu. Beberapa warga yang menonton dari seberang jalan kini berhenti bergerak. Ponsel mereka mulai diangkat, merekam diam-diam. Wijaya melihatnya sekilas. Situasi ini sudah terlalu jauh. Ia tahu, satu tindakan salah bisa menjadi berita viral, bisa memicu kegaduhan publik. Namun wibawanya menuntut ia tidak mundur. "Nak," katanya pelan, "kau sedang bermain-main dengan api." Raka tertawa lagi, kali ini lebih keras, mencoba menutupi rasa takut yang mulai menguasai pikirannya sendiri. Tapi keringat dingin di pelipisnya mulai menetes. Dua polisi lain berusaha menenangkan, tapi Raka menepis tangan mereka kasar. "Aku tahu cara hadapi penyamar seperti ini," katanya lantang. Wijaya tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, tapi seluruh tubuhnya terasa seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Dan letupan pertama datang ketika Raka mengambil senjata laras panjang yang disandangnya. Dengan gerakan cepat tapi ceroboh, ia mengangkat senjata itu dan menodongkannya langsung ke dada Jenderal Wijaya. Beberapa warga menjerit tertahan. Kamera ponsel mulai bergetar karena tangan-tangan yang gugup. Dua polisi lain sontak mundur. Wajah mereka pucat. "Raka! Gila kau!" Salah satu dari mereka berteriak tapi tak digubris. Raka tetap berdiri dengan moncong senjata terarah. Matanya menyipit seperti orang kehilangan akal. "Wah, garang juga gayamu ya. Jangan-jangan kau cuma penyamar," katanya dengan nada mengejek yang kini terdengar lebih seperti topeng ketakutan. Wijaya tidak bergerak sedikit pun. Ia tahu setiap reaksi agresif bisa berujung fatal. Tapi setiap detik juga memperlihatkan betapa lemahnya disiplin aparat muda di hadapannya. Angin sore kembali berhembus, meniup ujung bendera kecil di motor hitamnya, sementara ujung senjata Raka bergetar halus karena tangannya gemetar. Waktu seolah melambat. Wijaya menatap lurus ke arah moncong senjata itu, pupil matanya tidak bergeser sedikit pun. Ia bukan sedang menantang, melainkan menunjukkan pada semua orang apa itu keberanian sejati. Tenang di hadapan ancaman tanpa kehilangan kendali. Detik itu juga, dunia seolah berhenti berputar. Suara angin menghilang, deru kendaraan dari kejauhan seakan lenyap, menyisakan hanya satu pemandangan. Moncong senjata mengarah tepat ke dada seorang jenderal Kopassus. Wijaya menatapnya tanpa gentar, seolah yang menodongnya hanyalah anak kecil yang sedang bermain-main dengan bahaya. "Turunkan senjatamu, Nak," katanya pelan, namun nadanya tegas dan menggema dalam diam. "Kau baru saja menodongkan senjata ke arah seorang jenderal aktif TNI." Kalimat itu keluar perlahan, tapi bobotnya seperti palu baja menghantam kesadaran setiap orang di sekitar. Dua polisi lain langsung menegang, salah satunya bahkan hampir berteriak, namun kata-kata Wijaya membuat mereka terdiam total. Raka menelan ludah keras-keras, tapi genggamannya dilaras senjata masih kaku. Dalam benaknya, mungkin ada rasa takut, tapi egonya belum memberi ruang untuk mundur. Wijaya melangkah setengah tapak ke depan. Pelan, tapi cukup untuk membuat Raka gemetar. Mata mereka saling bertemu, dan di detik itu semua orang tahu siapa yang sebenarnya memiliki kuasa. Tatapan Wijaya membawa beban kehormatan militer, disiplin baja, dan amarah yang sudah teruji di medan tempur.
Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu ancaman. Hanya satu kalimat darinya sudah cukup membuat dunia di sekitar terasa bergetar. Polisi muda itu tersenyum miring, sikapnya masih diliputi kesombongan buta. "Jenderal, kau pikir aku bodoh? Sekarang ikut ke pos," katanya dengan nada tinggi, seperti ingin mempermalukan pria di depannya. Tangannya sedikit menarik pelatuk senjata, dan suara klik kecil terdengar jelas, memecah udara sore yang mendadak sunyi. Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan menjerit tertahan. Sebagian spontan mundur, sementara yang lain terpaku antara takut dan penasaran. Dua polisi yang berdiri di sisi jalan tampak benar-benar panik, saling pandang dengan wajah pucat. Namun di tengah situasi genting itu, Jenderal Wijaya tetap tidak bergerak. Ia berdiri tegap, diam, tapi kehadirannya memancarkan tekanan luar biasa. Sorot matanya menusuk, bukan penuh amarah, melainkan penuh kendali diri dan keyakinan mutlak. Ia menatap lurus ke arah polisi muda itu, hingga suasana di sekeliling terasa menekan dada siapapun yang menyaksikan. Angin yang lewat seolah ikut menahan napas. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, tapi sikapnya saja sudah membuat situasi itu berubah menjadi duel kehormatan antara disiplin dan arogansi. Semua mata kini tertuju pada sosok berseragam loreng itu. Tegap, diam, tapi jelas bukan seseorang yang bisa digertak dengan senjata. Dalam diamnya, dunia seperti membeku, seolah menunggu siapa yang akan lebih dulu bergerak di antara dua manusia yang berdiri di bawah langit sore yang kelabu itu. Dan kemudian tanpa ada tanda, waktu seakan melambat. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti menit, Wijaya bergerak. Gerakannya cepat, tegas, dan penuh perhitungan. Nyaris tidak bisa diikuti oleh mata biasa. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya gerakan refleks dari seseorang yang sudah puluhan tahun terlatih membaca bahaya sebelum ia sempat datang. Dalam satu langkah yang mantap, situasi terbalik. Suara berat langkah sepatu militernya memantul di aspal, cukup untuk membuat dua polisi lain yang berada di dekatnya spontan mundur. Warga di sekeliling menahan napas, beberapa ponsel yang tadi diangkat kini turun perlahan. Karena mereka tak lagi ingin sekadar menonton. Mereka takut gerakan Wijaya bukan kekerasan membabi buta, melainkan tindakan tegas seorang prajurit yang tahu kapan harus menghentikan ancaman tanpa kehilangan kendali. Saat semuanya berakhir, hanya kesunyian yang tersisa. Tidak ada suara selain detak jantung orang-orang di sekitar yang berpacu cepat dan angin yang menyapu lembut. Jalanan yang kini terasa terlalu tenang. Dua polisi yang tadi berdiri di belakang rekan mereka kini saling pandang, menyadari betapa besar jurang yang memisahkan kemampuan mereka dengan perwira di depan mata. Wijaya berdiri lagi di tempatnya semula. Tegap, tak terusik, tapi atmosfer di sekitarnya kini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Waktu seolah berhenti sejenak. Orang-orang yang tadinya berbisik kini diam total, hanya menatap pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani melangkah. Udara di sekitar terasa seperti menekan bahu siapapun yang ada di sana. Dua polisi lain yang menyaksikan langsung terlihat benar-benar gemetar. Bahkan satu di antaranya mencoba menegakkan tubuh tapi justru kehilangan keseimbangan karena gugup. Senjata yang tadi dipegang dengan penuh kesombongan kini tak lagi di tangan siapapun. Ia tergeletak di tanah, menjadi simbol kecil dari betapa cepatnya keadaan bisa berubah ketika kesombongan menabrak disiplin sejati. Wijaya memandangi situasi itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak bersorak, tidak berbangga, tidak juga menampakkan amarah, hanya tatapan kosong tapi dalam, seperti seseorang yang menyesali betapa rendahnya nilai kehormatan di mata sebagian orang berseragam. Sementara itu, warga di pinggir jalan mulai berani bergerak sedikit, tapi tak seorang pun berani mendekat. Mereka tahu, apa yang baru saja mereka lihat bukanlah sekadar perdebatan antar aparat. Ini adalah peringatan keras, pelajaran dalam bentuk nyata bahwa kekuasaan tanpa kehormatan hanyalah arogansi yang menunggu kehancuran. Langkah kaki Wijaya terdengar berat, namun teratur saat ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya seperti menekan tanah dengan beban otoritas seorang pemimpin sejati.
Ia menatap ke arah polisi muda itu yang kini tak lagi memiliki keberanian menatap balik. Wajahnya tidak menampakkan kemarahan, hanya ketegasan yang tak bisa dibantah. Lain kali, ujarnya perlahan, suaranya rendah tapi menggema jelas. Gunakan otakmu sebelum mengarahkan senjata pada prajurit yang melindungimu. Kalimat itu meluncur seperti pisau dingin, menembus hati semua yang mendengar. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, namun efeknya jauh lebih dalam dari itu. Dua polisi lain hanya bisa menunduk, bahkan tanpa berani menatap ke arah jenderal itu. Wijaya menatap sekeliling sebentar, memastikan semuanya kembali terkendali. Di matanya tidak ada rasa bangga karena berhasil menguasai keadaan. Hanya rasa prihatin terhadap perilaku yang nyaris menodai kehormatan antar penegak hukum. Ia menarik napas pelan, menahan banyak hal di dadanya. Dalam benaknya ia tahu, pelajaran terbesar terkadang datang dengan harga malu yang tinggi. Dan hari ini, pelajaran itu telah diberikan tanpa satu pun peluru ditembakkan. Tanpa menoleh lagi, Wijaya berbalik menuju motornya. Langkahnya tetap tegap, seolah tidak terbebani oleh apapun yang baru saja terjadi. Ia menaiki Harley Davidson hitamnya dengan gerakan tenang, memasang helmnya kembali, dan memutar kunci kontak. Dalam sekejap, suara berat mesin motor itu menggelegar, menggema di udara sore yang kini benar-benar sunyi. Setiap orang di sekitar menatap ke arah jenderal itu. Sebagian masih tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebagian lagi hanya menunduk dalam diam. Dua polisi yang tadi berdiri di sisi jalan, kini memberi hormat spontan tanpa sadar. Refleks lahir dari rasa hormat yang muncul secara alami. Wijaya tidak membalas hormat itu, hanya menatap lurus ke depan sebelum menarik gas perlahan. Harley hitam itu melaju melewati kerumunan yang terdiam, meninggalkan hembusan angin dan gema suara mesin yang berat. Saat motornya menghilang di tikungan, suasana jalan itu masih belum kembali seperti semula. Tidak ada yang berani berbicara selama beberapa menit setelahnya. Yang tersisa hanyalah rasa gentar dan hormat yang menggantung di udara. Rasa yang akan terus mereka kenang setiap kali mendengar suara motor besar bergemuruh di kejauhan. Hari itu, mereka belajar arti sebenarnya dari wibawa tanpa perlu banyak kata.